Kalau yang tidak terlihat, apa yang dilakukan? Kalau Pak? tidak terlihat, itu kita berikan obat. Itu pun kita lihat penyebabnya apa. Biasanya masalah tiroid, dia ada kaitan dengan pengeluaran hormon T3, T4 itu di dalam tubuh kita. Itu artinya ada masalah dengan secretion hormon daripada T3 dan T4 tadi. Biasanya pula itu disebabkan adanya mungkin kadang-kadang emosi yang terganggu. Oh, itu pengaruh dari emosi juga kalau mungkin stres, mungkin ada depresi, bisa mempengaruhi ke sana. Dan jadi, tadi kata Bang Indra ini bahwa adanya sudah harus dikatakan operasi oleh dokter. Ya, kalau biasanya begitu. Tetapi operasi di tiroid itu kadang-kadang bisa mencederakan atau melukakan peti suara. Oh, ada pengaruhnya soundbox kan. Betul. Soundbox. Jadi bisa pita nanti bahasa itu parau, bahkan bisa hilang langsung. Betul. Jadi itu yang ditakutkan oleh pasien untuk operasi tersebut. Pak Ibrahim, satu tadi mengenai susah BAB ini, Pak. Susah BAB sebenarnya ini itu dengan ada beberapa sebab. Oke. Kalau itu kan saya tanya tadi, ada mah nggak? Kata Bapak tanya ada mah, karena nggak ada mah. Kalau tidak ada mah, itu biasanya karena toksin sudah banyak di usus besar. Itu di sepanjang usus kita, baik daripada usus kecil sampai ke usus besar itu, ada bahagian dalam itu lembab. Kita panggil dengan mucous membrane. Apakah itu tidak bisa keluar ketika melalui proses BB biasa, Pak? Iya, ketika dia lembab, itu artinya berak yang mau keluar itu tidak bersinggungan dengan bahagian dalam usus. Jadi ketika kita BB biasa itu tidak akan keluar dengan sendirinya ya? Tidak, dia tidak akan keluar. Dan dia tetap akan mengendap di usus begitu ya? Dia akan mengendap di usus, hanya dia membasahkan bahagian dalam usus tadi, sehingga berak itu tidak bersinggungan dengan usus. Oke. Jadi kalau tidak bersinggungan, ada keadaan lembab, dia senang untuk keluar. Jadi apabila ini sudah tidak ada, mucous membrane itu sudah kering, itu akhirnya berak itu bersinggungan dengan bahagian usus dalam tadi, usus besar. Dan ketika dia bersinggungan tanpa adanya kelembapan itu, dia kering. Susah untuk keluar, bahkan bisa nanti berujung kepada wasir atau berdarah. Nah, ini terapi yang digunakan, Pak, hanya makan obat? Nah, kalau ini disebabkan kekeringan itu, biasanya satu mungkin kita bantu dengan bekam untuk membuangkan toksinnya. Yang kedua, itu kita berikan obat yang sesuai untuk ibu nih. Dia sembelit pun banyak bentuknya, Pak. Betul. Ada orang yang dia berak tiap-tiap hari, tapi setiap berak tidak puas. Oke, jadi hanya sedikit. Ada orang yang berak 2-3 hari sekali. Pertama kalinya keluar itu sangat susah, tapi bila sudah keluar yang pertama, itu yang lain sudah mengikut. Itu lain obatnya. Ini macam-macam penyakit untuk itu mungkin Boyis bisa langsung datang konsultasi. Jadi bisa datang terus konsultasi. Harus tepat sasaran seperti Pak Ibrahim bilang ya. Keluhannya bisa dirasakan, dikonsultasikan, nanti baru kita berikan pengobatan yang tepat lah. Kita langsung kedatangan penelpon ini Pak, di 46218. Kita langsung angkat penelpon kita berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, dengan Bapak siapa, Pak? Silakan Bapak. Halo Bapak. Halo. Dengan Bapak siapa, Bapak? Bapak. Di mana Bapak? Tembesi. Di Tembesi ya. Silakan pertanyaan Anda, Pak. Ini Pak, ada belakang bengkak perut aku, ada lama juga ini. Mohon maaf Bapak, kurang jelas. Bengkak perut. Di perut Pak ya? Oke. Iya, sebelah kanan. Sebelah kiri, kanan Pak. Kanan. Ya? Kanan atas, kanan bawah. Kanan pas dekat dekat tulang apa namanya ini? Sakit apa? Kadang-kadang perih dia. Kadang-kadang perih. Ya. Selain itu Pak ada keluhan lain? Cuma itu aja. Sudah berapa lama Pak ini? Perih dia, kadang-kadang terlambat makan gitu, perih dia. Oh, kalau terlambat makan perih. Pernah bawa konsultasi sama dokter, katanya empedu katanya. Katanya usus. Iya, empedu ya. Oke, baik. Itu saja Bapak pertanyaannya? Iya. Oke, terima kasih. Pencernaan biasa ada terganggu enggak, Pak? Kadang-kadang kalau kita kerja berat itu kadang-kadang buang besar itu kadang-kadang mau keluar darah gitu. Oke, Pak. Oke. Itu saja Pak. Terima kasih pertanyaan Anda, langsung dijawab nanti dengan Pak Ibrahim ya. Jadi ini ada bengkakan sedikit, Pak. Kalau sudah disahkan itu ada masalah empedu, itu seharusnya diperiksa dengan betul. Apakah ada batu juga di dalamnya? Ada batu atau tidak gitu. Apakah Pak kalau ada batu juga akan ada bengkakan di luarnya begitu? Bisa ada batu, ada beberapa bengkak, kasus begitu bisa ya? juga masalah liver sendiri pun dia akan membengkak gitu. Sebenarnya masalah liver dengan empedu ini dia berkait rapat. Kakak adik ya Pak ya? Empedu itu dihasilkan oleh liver. Kerja liver kita yang paling besar ialah menghasilkan cecair empedu ini. Itu 1 hari sampai 1,5 liter itu Pak, 500 ml gitu.
dihasilkan, yang mana nanti setelah dihasilkan dimasukkan ke dalam kantong empedu tadi, dan dia akan keluarkan ke usus kecil kita kapan diperlukan. Oke, kalau punya kasus yang tadi empedunya diangkat, bagaimana Pak prosesnya? Kalau empedu sudah diangkat, itu sudah nggak ada, sudah nggak bisa. Kantong untuk empedu itu tidak ada. Sedangkan empedu ini seperti sabun untuk basuh piring, pencuci piring. Oke, untuk melicin,kan begitu ya? Untuk melicin,kan dan membersihkan. Bersihkan. Kita coba angkat telepon kembali Bapak di 4018. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Silakan, Anda yang ingin bergabung. Ibu Titin. Ibu Titin, di mana Ibu? Di Tanjung Balai Karimun. Tanjung Balai Karimun. Silakan Ibu Titin, pertanyaan Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mau nanya, itu kan misalnya tumor, agak besar, ada belasan senti gitu kan, dianjurkan operasi. Di mana Bu? Misalnya itu bisa alternatif Bapak. Di mana Bu tumor Bu? Tumor di dinding rahim. Di dinding rahim, dah 8 cm. Udah belasan lah Pak. Belasan senti. Sakit nggak Bu? Dia nggak sakit sih, cuma kan rasanya agak penuh gitu. Tadi dokter bilang suruh operasi kalau mau, tapi misalnya nggak mau, nggak apa-apa juga, tapi bisa merusak ginjal katanya gitu Pak. Oke. Itu saja Ibu Titin keluhannya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Titin, selamat malam. Iya. Jadi sama-sama. pemirsa sekalian, kadang-kadang bila disebut tumor ini, orang terus terlalu sensitif gitu. Betul. Jadi tumor ini sebenarnya bengkak. Jadi tumornya ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau jinak itu nggak masalah. Kalau dengar tumor langsung stres begitu Pak biasanya? Kalau biasanya dengan tumor saja itu stres jangan. Oke. Karena tumor itu satu penyakit yang disebut dengan bengkak itu, dan ada yang berbahaya, ada yang tidak. Jadi kalau bilang dokter tidak diangkat nggak apa-apa, itu bukan jenis tumor jinak lah gitu. Tapi lama-lama nanti bisa efek kemana-mana. Mengganggu ginjal tadi kata. Untuk ke ginjal itu kita kena tahu juga bagaimana hubungannya dan di mana keadaannya itu di dekat rahimnya, bagaimana kemana dia ada efeknya gitu, harus tahu juga dulu lah. Jadi untuk mengetahui, untuk tahunya betul efek ke ginjal itu belum bisa dipastikan juga gitu. Jadi harus konsultasi dan lihat dulu. Harus kita perhatikan dulu, harus mungkin di scan segala macam lagi. Tetapi yang jelas bahwa setiap penyakit yang namanya ada keluhan-keluhan itu bisa dirawat, diobati, insyaAllah bisa disembuhkan dengan homeopati. Tadi homeopati saya dah terangkan prinsipnya kita menghilangkan keluhan-keluhan. Jadi kekeluhan bengkak seperti yang saya sebut tadi, kalau terkena gigit lebah itu obatnya lebah itu sendiri itu. Tapi kalau bengkak yang kayak gini, itu ada obat-obat lain juga. Jadi harus benar-benar tepat Pak ya, sasaran. Jadi harus dianalisa dulu penyakitnya dari mana, saya harus tahu juga apa. dulu keluhan ibu ini, yang lainnya penyakit apa yang ada gitu. Oke, berarti untuk Ibu Titin di Jadi Tanjung ibu Balai bisa Karimun datang ya. terus, insyaAllah mudah-mudahan bisa dibantu. Insya Allah. Pak, tadi kita sedikit menyinggung masalah bengkak apakah sama pengobatan dengan Ibu tadi yang mengandung batu empedu? Okey, bengkak ni dengan masalah batu empedu, tentu melihat dulu bengkaknya itu disebabkan batu empedu atau tidak. Okey. Kalau sama disebabkan batu empedu, ya rawatannya bisa sama. Tapi kalau bukan karena batu empedu, ya tentu jadi berbeda. Oke, untuk Bapak tadi yang di Tembesi Batu Haji ya, mungkin bisa langsung datang konsultasi di Pak Ibrahim, nanti akan tahu terapi apa yang tepat untuk keluhan kita Bapak. akan konsultasi ulang dulu. Betul. Di line telepon kembali 4018. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Pak, dengan Ibu Wati di Tanjung Pinang. Ibu Wati Tanjung Pinang Ibu ya? Iya. Ya, Silakan, silakan Bu. Ibu Wati. Mau tanya Pak, ini kalau kaki untuk jalan, apalagi kalau bangun tidur sakit, ini di telapak yang bagian belakang. Dirasakan setiap bangun tidur Bu Wati? Diobatin Bapak. Di telapak kaki ya Ibu ya? Iya, telapak kaki yang bagian belakang itu tumit. Pokoknya yang Bu, ya? bagian belakang ini. Tumit. Iya, Kiri kanan Bu? kanan. Okey. Baik, itu saja Ibu Wati pertanyaannya? Iya. Oke, selamat malam Ibu Wati. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ibu Wati Tanjung Pinang. Setiap bangun tidur katanya tumit bagian belakang ini. Itu ketika jantung memompa darah, tempat yang paling mudah darah itu pergi ialah ke kaki. Tetapi di dekat bawah telapak kaki atau tumit itu adalah tempat mutarnya di situ. Oke. Okey. Mutarnya situ apabila dipompa, last stationnya ialah di tumit atau di bawah telapak kaki. Jadi ujung pemberhentian adalah di kaki. Ya, stesen yang terakhir. Okey. Dari situ nanti jantung akan mengembang, akan ditarik balik ke atas. Dan ketika ditarik balik ke atas itu, biasanya jalan-jalan pembuluh darah itu sudah banyak yang sumbat. Satu dia agak sumbat, yang kedua dia mendaki. Jadi agak susah.
Maka apabila dalam aliran darah tadi sudah banyak toksin, kotoran-kotoran, sampah-sampah, maka kotoran-kotoran sampah-sampah yang disebut dengan toksin tadi mulai mendap di telapak kaki itu. Oke, terutama di bagian belakang gitu. Oh, kenapa sebelah kanan dulu? Mungkin di situ yang lebih tergendalanya atau sampahnya yang lebih banyak di situ. Sama juga dengan kali, kenapa di sana tersumbat? Karena sampahnya banyak di situ gitu. Jadi harus ini yang dibersihkan logis, dulu, Pak, ya? Ini kita bicara yang logis nih. Okay? Karena saya banyak didatangi oleh pasien-pasien begini, baik di Pekanbaru ataupun di Kuala Lumpur, kadang-kadang tidak logis. Betul. Pertanyaannya Ibu ni sebenarnya karena berat badan lebih nih kata. Oke. Saya bilang, ibu berat berapa? 80 kilo Pak katanya. Kalau begitu tentu orang yang 80 kilo ke atas semua akan sakit tumit seperti ibu, saya bilang begitu. Itu. Tapi ternyata kalau kita bicara secara logis ada maksud dan tujuannya Ya, begitu. ini yang saya terangkan ya, secara logis Betul. yang masuk akal Yang ini bisa diterima oleh supaya kita ni jangan mudah dipengaruhi. Ada juga yang menyatakan oh nanti ibu kena beli sandal yang lembut. Betul. Kadang-kadang itu kalau bukan kita jalan keluar. ke pengobatan lain Pak, kita bertanya banyak pertanyaan kita yang tidak bisa dijawab dengan puas begitu ya. Kalau begitu ya selesailah masalah Selesai. itu. Pak Ibrahim, kita coba angkat kembali di line telepon kita 46218. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Anda sudah bergabung bersama kami, silakan. Halo. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Nah, Dadan. Pak Dadan. Ya, Bapak di mana Bapak? Batu Besar, Pak. Batu Besar. Silakan Pak Silakan, Dadan, Pak. pertanyaan Anda. Ini Pak, saya tuh ada benjolan di atas lubang anus. Oke. Kata dokter apa namanya fistula. Fistula. Ya. Ya, oke. Nah, itu Bapak kan ada wasir dulu Pak? nggak ada, Pak. Enggak ada. Sudah berapa lama Pak? Ya 2 tahun ada, Pak. 2 tahun. Oke. Itu saja Pak. Keluhannya Pak dirasakan? Ya kalau makan pedas itu bengkak gitu kan, jadi keluar darah kadang dari benjolan itu. Oke, baik-baik. Oke, itu saja. Baik Pak Dadan, terima kasih. Pertanyaan nanti kita akan Begini langsung Pak, jawab ya. masalah fistula itu di dalam Pak ya. Itu di bagian dalam rektum itu. Oke. Artinya bahagian dalam. Untuk dilihat pun susah, untuk diperiksa pun juga susah. Oh, kan? tidak Jadi terlihat di dalam. dari luar. Ya, ini kan usus. Jadi bahagian di dalamnya ini itu harus diatasi, harus disembuhkan secepat mungkin. Kalau tidak nanti fistula itu dia bisa membesar, dia bisa menipiskan usus, bahkan nanti bisa bocor. Oke. Dan apalagi Bapak ini sudah mengalami hampir 2 tahun Pak. 2 tahun. Jadi kalau dia membocor gitu, ini untuk saya terangkan yang jelas begitu, supaya jangan bukan saya menakut-nakutkan, tidak, tapi ini satu penyakit yang harus kita selesaikan segera, harus disembuhkan secepat mungkin sebelum nanti dia merebak. Karena dia merebak nanti itu satu penjagaannya susah. Kalau luka di dalam tu dicuci pun juga susah kan. Dan berak kita lalu di situ juga. Jadi masalah besar dan susah untuk penjagaan, dan dia bisa nanti membocor ke usus besar. Kalau Pak Dadan bilang setiap buang air selalu berdarah begitu. Ya, kan? selalu berdarah, dan nanti dia seperti tokak nanti di dalam seperti tukak di usus besar lah. Oke. Nah, ini terapi yang bisa digunakan untuk penyakit seperti ini Ini bagaimana kita Pak? berikan obat homeopati. Berapa lama kira-kira Pak? Itu melihat keadaan Pak. Dan kebiasaannya ini agak mudah kita selesaikan. Oke, untuk Pak Dadan di Batu Besar tadi ya, jadi nggak perlu khawatir, bisa langsung konsultasi nanti menuju Bapak Ibrahim ya. Di 46218 kembali. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, Anda sudah bergabung bersama kami di Ruang Alternatif. Dengan siapa? Halo, Dengan Ibu siapa Ibu? dengan Ibu Fitri Ibu di mana Ibu? di Batam Center. Batam Center. Silakan Ibu. Bu. Assalamualaikum Bapak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya ini sering pusing. Pusing. Terus kalau mens gitu ya, terutama itu pusing sekali. Umur Ibu berapa sekarang? Saya 33. 33. Selain daripada pusing, Ibu ada keluhan apa? Pencernaan mungkin ya. Ini ada hubungannya enggak, Pak? Oke, itu saja Ibu Okey, Siti. selain daripada itu, ada enggak kadang Ibu merasa letih tanpa sebab? Iya. Mudah capek? Iya, sering. Tidur enak enggak enak? Tidur enggak terlalu ya, tiap bangun tuh enggak segar gitu rasanya. Tidak segar. Berarti kurang pulas begitu Bu ya? Okey, emosi? kurang pulas. Emosi Ibu? Emosi, mungkin karena pekerjaan ya, kadang naik turun dulu. Ada cemas-cemas? Cemas nggak ada, cuma Nggak. mungkin emosi, Enggak ada marah gitu. Dalam hal penyakit MAH, Okey, dia ada beberapa penyakit turunan ni yang akan kita bahas, tetapi nampaknya masih belum Betul, kesampaian. karena saking banyak benar-benar kita bertanya ini Pak Jadi Ibrahim. penyakit MAH
Itu di antara turunannya ialah pusing atau vertigo. Okey. Vertigo bahasa kitanya itu. Ketika mah ada angin banyak di perut, angin ini bisa ke mana-mana. Betul. Dan ketika dia naik ke kepala, dia bisa menjadikan orang tu pusing, bisa menjadikan oyong, bisa menjadikan sakit kepala. Bisa menjadikan susah tidur juga, Pak. Bisa menjadikan susah tidur juga, bisa menjadikan itu mudah tidur juga. Oh, Terlalu jadi efeknya berbagai macam jenis tergantung orang, Pak ya. Kita coba angkat telepon kembali di 4018. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Anda sudah bergabung bersama kami, silakan pertanyaan Anda. Halo. Halo, Bapak Ibu. Halo. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Bapak siapa, Pak? Saya dengan Pak Badrun ini Pak Badu di mana, Pak? di Batam Center juga. Batam Center. Silakan, Pak. Sila, Pak. Tanya, Pak. Nak tanya apa? Ya, saya mau tanya ini Pak. Saya ini kan perutnya agak macam kencang gitu. Perutnya kencang-kencang, kadang-kadang kaki juga agak lemah kan. Itu. Apa yang Kadang-kadang kencang? saya ini cepat marah gitu Pak. Mohon Macam maaf, mana Pak. itu Tadi Pak? apa yang kencang, Pak Badrun? Halo? Apa tadi yang kencang, Pak Badrun? Perut saya ini macam kencang gitu. Oh, perut. Macam, Iya, iya. macam kencang gitu. Oke. Tegang. Jadi kaki pun tegang, kaki pun macam lemah gitu. Okey. Kadang juga ini Pak, kadang-kadang cepat nak marah gitu ya. Kadang-kadang saya macam nak marah gitu. Okey, Bapak ada gangguan cerna? Cerna atau apa Pak? Masalah cerna apa? Mata atau macam mana itu? Mah kah? Asam lambung kah? Pernah ada enggak? Saya pun kurang tahu juga, karena saya tak pernah cek kan itu. Sering gembung-gembung? Kalau makan tu tak biasa, normal kan. Semua saya selalu buang air kecil malam sampai 3-4 kali memang tu kadang. Satu malam. Itu saja, Pak. Baik, itu saja, Pak Badrun. Okey Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam ilmu bekam, kata Nabi bekam adalah pengobatan terbaik. Saya membahaskan bekam tak jadi-jadi lagi. Ini kita membahaskan mah pun belum jadi-jadi lagi. Banyak yang nak bertanya nih, Karena Pak. banyak yang bertanya. Alhamdulillah nampaknya semangat tinggi ya. Dalam ilmu bekam itu di pinggang itu ada yang kita panggil 2 titik di sana, balancing point. Balancing point. Balancing point ini untuk menseimbangkan aliran darah bahagian atas tubuh dengan bahagian bawah tubuh. Jadi ketika di perut ada ketegangan, Merasa itu menyempitkan pembuluh-pembuluh darah. Maka aliran darah yang ke kaki itu bisa terganggu, yang dari kaki naik ke atas juga bisa terganggu. karena terganggu di bagian perut ini, Pak ya. Ya, Betul. bisa terganggu di bagian perut, kemudian bisa juga Pengaruhnya menembus jadi ke belakang. ke banyak tempat begitu, Maka Pak? pengaruhnya bisa banyak tempat dan terutamanya ke bawah. Betul. Kalau Bapak tadi cakap kaki jadi susah, Ya, berat gitu ya. Berat, mungkin lama-lama besok bisa sakit. Jadi untuk penyembuhan ini harus penyebab asalnya itu dibetulkan. Contoh kayak ibu yang ada pusing tadi, karena mah harus mahnya yang dibetulkan dulu. Kalau pusing saja obat tak akan sembuh dia karena penyebabnya di sini. Oke, kita Kalau cari ini dulu kita nih. kalau ini kita betulkan, apabila mah sudah sembuh, angin sudah tak banyak, dengan sendirinya pening akan hilang. Oke. Begitu juga dengan Bapak ini, Pak Badrul ya. Betul. Yang kakinya tadi sakit ya. Perut. Kita akan betulkan dulu. Ini sudah tegang di sini. Ini banyak masalah yang akan timbul dengan adanya ketegangan perut tersebut. Jadi kita selesaikan itu, kita lihat, kita konsultasi ulang apa penyebabnya. Kita akan berikan perawatan yang sesuai. Kalau obat yang sesuai juga dengan penyakit beliau, keluhan beliau, maka nanti insya-Allah dia akan beransur-ansur baik.